Tak hanya untuk dokumentasi, ternyata motor modifikasi balap liar ini juga sering digunakan untuk aksi adu kencang. Ini motor stok berapa? 63 stroke up TB Dondros. Ya, halo teman-teman, balik lagi nih kita di channel Pasukan Matic TV. Di episode kali ini kita mau nge-review motor yang udah di-review sama tim Patriot ya. Iya, dari kepolisian. Saya mau di-review duluan sama polisi nih. Disekrut lagi ya kan speknya. Nah, langsung aja nih kita sudah sama ownernya, namanya motornya Jet Tempur ya. Nama orangnya Lutfi ya? Iya, Lutfi. Lutfi Kadafi. Bukan ya? Beda. Oh iya nih, gua mau nanya-nanya tentang motoran nih. Tapi sebelumnya kita mau cerita-cerita dulu kali ya. Boleh. Kenapa sih lu pilih Aerox? Bukan milih sih sebenarnya. Karena ya adanya di rumah ya ini pakai aja. Sebenarnya nggak suka sih sebenarnya awalnya. Tapi karena udah dirubah, ya lumayan pakai aja deh. Apanya dirubah? Oh, berarti lu sebelumnya emang nggak kepengen Aerox ya? Gak pengen, gue pengennya tuh Miosol GT. Miosol GT lah. Terus Sol Karbu tuh Sabi Mata 2. Tapi tiba-tiba datang dari langit Aerox. Mata 2 juga cuman Aerox. Iya, Mata 2. Kalau dia nih kameramen kita bukan Mata 2. Dia mata elang ya teman-teman ya. Tajam sekali ya. Iya. Terus ini Aerox tahun berapa sih? Tahun 2017. Tahun 2017. Iya, 2017. Yang tipe standar ya? Standar Ting. Standar Ting. Tapi sekarang udah nggak standar. Standar. Kan ada 2 ini standar. Oh 3. Iya, standarnya ada 3. Dia lucu juga ya. Saya seneng sama yang lucu-lucu. Aduh, nyangkut. Sebelum ini kok lu bisa sih disekrut sama polisi, itu kenapa? Lagi ngapain Anda? Ya awalnya tuh gua sama teman-teman gua tuh kan mau jalan tuh ngibing gabut ke Sudirman. Nah, gue lewat Sumarekon lah tuh, turun dari flyover, kok silo-silo apa? Gue pikir tuh ambulan. Minggir dulu kali ya, minggir. Kok tiba-tiba KLX, gue kira anak KLX. Gue lihat ada tim Patriot yang stiker Patriot. Ya udahlah, gue sempat ngebut tuh, bret. Ketinggalan, teman-teman gue ada yang kena. Ya udah, gue nyamperin Bang Bim, teman gue tuh. Gue bilang, bang berhenti. Nah, yang geserin teman gue itu Bima itu mukul visor teman gue, pak patah. Ya udah dipinggirin. Gitu aja sih. Tapi kalau lu sebenarnya mah hilang bisa ya? Bisa, cuman setia kawan. Iya, bukan sih. Bukan. Takutnya ntar kena juga. Oh iya, kamu lagi ngegas net di headset. Iya kan. Mana dia udah ngokang-ngokang kayak BB kan. Waduh. Kalau di door modern. Aduh. Oh iya nih, kita langsung nanya ke harganya aja nih. Ini total habis berapa sih? Perkiraan lu nih dari semuanya nih. 17 kan. 17 ya? Low budget sekali ya? Iya. Ini udah ganti cat 5 kali. 17 lumayan lah, murah. 17 juta, dia gua ngeliat di akun Speed Tuning ID ya, speeding ngebalap motornya Bolu Racing ya Ki ya. Yang speknya caur juga, dia dari samping langsung gua tanya sama JTM, Ki itu motor siapa Ki? Gitu. Ketemu dia berdua di kameramen kita, kontak-kontakan. Akhirnya bisa di-review. Terus ini yang udah diganti cukup banyak juga ya. Lumayan. Dari kokpit dulu kali, boleh dijelasin nih Mas? Ini paling ada ini visor ya, visor MHR yang murah lah, 90 ribuan. Terus master rem KTC Racing, tutup oli rem itu KTC Kitako, bracket olinya itu dari KTC Kitako, probot KW lah ini stainless. Terus hand grip Ariat KW Thailand. Ariat ya? Iya, ini sampai itu belembung-belembung. Iya, ini ada double tip ke dalam biar nggak ini licin. Lu kenapa pilih pengereman di KTC? Murah sih. Murah ya? Kan budget pelajar. Oh iya. Ntar kita tulis captionnya budget pelajar aja kali ya. Pelajar. Bisa. Dia juga masih pelajar. Dia mau melanjutkan kuliah kalau nggak salah di Afghanistan ya. Waduh, ngeri juga ya. Lagi nih, kita nih belum nih. Apa tuh?
Gas spontan pakai KTC Racing 150 ribuan lah, murah. Dia udah mulai pecah-pecah. Ya, ini juga pakai tali gasnya yang ori, diakal-akalin biar lebih enteng aja. Biar lebih enteng. Terus kalau pakai yang orinya punya KTC sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sebenarnya tetap bisa enteng, cuman itu suka patah dia. Dalamnya ini putus talinya. Iya. Jadi males ngakalinnya lah. Ori aja. Ori aja. Iya. Kita turun ke sini. Ini Kevlarnya udah mulai memudar. Kevlar, gue beli murah asli. Ini gue beli barter sama temen gue nih, yang ori nih. Ini 200 ribu. Udah. Ini emang warnanya abu-abu begini ya? Enggak, emang udah buluk. Kan budget pelajar. Oh iya. Yang murah ya digas. Kita belum ke warna nih. Ini warnanya apa sih? Nggak tahu warna apa sebenarnya. Ada yang bilang ungu, coklat, merah. Depend sendiri ya? Iya, pakai pilok. Tapi kalau kena matahari jadi ada ininya. Jadi ada apanya? Pelangi-pelangi. Waduh. Kayak G. Iya, dia kacau juga ya. Ini berarti nge-repaint sendiri ya? Iya. Habis berapa ribu nih? Berapa ya? 420 kali? 400? Iya. Jago juga. Ini sebelumnya warna apa sih basicnya? Sebelumnya, warna dasar Yamaha. Yamaha itu warna hitam. Warna hitam. Cuman ngantuk aja hitam gitu kan. Ganti aja lah. Ngantuk ya, gara-gara warna dia tidur. Terus kecelakaan kan jadi ngantuk. Oh, pernah crash ya? Pernah. Terus boleh tuh kita seling-selingan dulu. Crash 4 kali kayaknya deh. Yang terakhir tuh? itu gue bego cornering di atas pasir. Ya bego banget lah itulah. Terus ya udah terbalik gue srek 2 kali gitu. Kamu nggak apa-apa tapi ya? Ya enggak, gue nya kenapa-napa. Motornya juga kenapa-napa. Iya, terus ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Terus gue balik diem-diem tuh ke rumah, tahu-tahu mak betadin mana mah gitu. Nah itu ya udah obatin dewek itu mas, teman-teman kita. Saya bilang apa, sorean dikit rame pasti. Iya ya kan, di sini udah jadi tempat perkumpulan anak-anak sepeda motor ya teman-teman ya. Udah rame. Ntar banyak yang minta foto sama kameramen kita. Oke, lanjut lagi, kita ke pengereman. Ke pengereman ini pakai KTC Kitako, selang rem KTC Kitako, disc brake Showa Thailand lah ini mah. Floatingan iya. Stainless ini. Udah gitu aja. Ban pakai Grand Devil 100/80 depan. Sama kayak saya juga. Harusnya lebih bagus, ya? Lebih kecil iya. Cuma salah beli nih, Mas. Kenapa? Lebih kecil lebih bagus. Oh, 90/80. Iya, harusnya gitu. Kayak punya itu. Tuh punya baru sabi bet. Tapi kalau cornering goreng, ini udah paling enak nih cornering. Kalau cornering nabrak motor. Velg nih, di repaint sendiri ya? Iya, Gold RCB dari Sapporo. Ya beginilah. Ini berarti velg depannya standar Aerox ya? Belakangnya yang Lexi. Nah, langsung kita pokoknya kesini-sini nih. Ini radiator, pakai apa nih? Radiator pakai punya GSX 150. Dapat harga berapa? 320 di Shopee. Dengar-dengar tuh lu radiatornya dua-duanya aktif ya? Iya, dua-duanya aktif. Itu udah prepare sekali dia kalau mesinnya panas. Itu juga iseng-iseng sih, project gabut. Iya, jadinya terjadi. Lanjut lagi. Kita ke sebelah sana tetap. Dari sebelah sini nih, yang kelihatan nih, ini kayaknya ECU-nya baru ya kamu ya? Baru seminggu pakai. Jadi dia tuh semenjak motornya ini kan speknya 63 free ya? Free nggak sih? Udah free? Belum free. Karena klepnya masih kecil. Tapi dia udah stroke up, tapi keadaan ECU-nya standar. Iya benar. Buat yang penasaran bisa apa enggak ECU-nya standar, itu bisa banget ya? Bisa. Paling agak apa? Kurang? Agak berbet di bawahnya. Agak berbet di bawah, tapi di atasnya tetap ngisi. Atasnya ngisi. Nah, semenjak lu ganti ECU racing nih, di spek yang kayak gini, perbedaannya apa? Gue belum nyoba nyampe atasnya sih. Kalau bawah sih kayak mau narik-narik aja gitu. Cuman atasnya nggak tahu. Belum nyoba itu. Di bawahnya lebih enak ya? Iya. Oke. Lanjut lagi Ki. Dari sebelah situ, apa yang udah diganti ada gak? Selang. Nah, selangnya nih. Pakai Samco. Ini Samco-nya ori ya? Enggak, KW. KW. Kan nggak ada buat motor Samco kan? Oh iya. Iya, KW semua ini. Samco, ini mereknya tulisannya Moskow, Rusia malah. Aduh, takut biar rudal aja gue. Iya, takut kan. Nah ini nih, reservoir. Fungsinya untuk apa sih buat teman-teman tuh yang belum taau? Kalau fungsinya ya, setahu gue, setaunya gue ini dia. kan panas tuh ya, mendidih tuh. Pasti uapnya naik, ketampungnya di sini. Kalau nggak pakai ini, pasti dia ngocor bawah. Oh gitu ya. Nah, jadi dipakai ini lah, sama kayak ini, fungsinya sama. Tuh, dia dua-duanya aktif, ini ke sono, ini ke sini. Iya. Gitu. Untuk kebangun ini doang nih habis berapa? Habis berapa ya? Sekitar 600 sih. 600 ya? Karena masang sendiri di rumah. Masang sendiri. Kalau pakai campur tangan dipasangin bengkel mungkin beda lagi. Nah, ini juga tankinya udah dicat ya? Iya, silver hologram. Ini kayaknya kalau di chrome asik deh.
Udah ada duitnya mas. Waduh. Belajar ya, cat-cat aja langsung. Iya, udah belajar cover radiator karbon ya. Iya, karbon dari Betawi Racer. Ada stiker sahabat kita juga, Speed Tuning, ID sama Speeding Tangerang ya. Speeding Tangerang. Itu dia. Terus dia juga udah pakai underbone. Itu bikin sendiri apa beli di No Limits dari Bandung sih. No Limits dari Bandung. Kita buka atasnya nih. Joknya. Aduh. Di joknya bahaya juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini akriliknya dulu nih dibahas. Akrilik beli di mana nih? Akrilik bikin di percetakan negara. Iya, bukan cetakan piagam. Oh, percetakan piagam. Bisa ya? Bisa. Habis berapa sih kalau bikin sendiri? Gue bikin sendiri 5 mili nih sekitar 2,5-200 lah. 2,5-200. Sehari jadi ya? Sehari jadi ditungguin. Ini bacaan apa ini? Sebenarnya nama motor ini Venom. FNMX. Oh. Cuman pada bilangnya jet tempur. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur. Oh iya. Kenapa sih namanya jet tempur? Kenapa namanya nggak jet pribadi gitu? Tadinya gue mau kasih nama tank tempur, cuman kan tank nggak kenceng, nggak lama ya, kuat doang. Ya udah jet aja lah. Oh iya jet. Iya benar-benar. Gabut juga kan. Nah ini juga kita bahas satu-satu pokoknya ya. Semoga detail. Ini fungsinya untuk apa? Dan namanya apa? Ini tabung hawa dari hawa oli ini kan. Dari sebelah sini kan turun ke oli tuh, naik terkumpulnya di sini, sama kayak dari yang head dari sini juga ngumpulnya di sini lah. Nanti ntar kagak tahu juga ini kan bolong ya, antara disep sama sono atau enggak keluar dari sebelah sini. Pokoknya ya gue selogika gue aja. Tahu udah kalau kata yang lebih ngerti mah gimana? Ya pokoknya gitu keren. Sebentar, oh iya ya, teman-teman kamera ke atas dulu. Jadi di sini nge-review kalau udah jam 3 nih, kayaknya harus buru-buru soalnya rame banget nanti ya. Iya Mas ya? Iya benar. Tuh udah banyak anak motor di situ. Kameramen kita udah mulai deg-degan. Bentar lagi kan azan nih ya kan. Dia biasanya tutup kuping. Panas. Kagak. Enggak ada yang canda. Tuh bahaya ya. Lanjut nih, kita belum bahas kirian. Kiriannya apa aja Mas? Kirian custom, puli custom. Puli gua bubut, cuman gue bikin di bengkel gua namanya Farlin, cuman gua nggak tahu tuh derajatnya berapa. Rahasia dia ya? Iya, rahasia bengkel. Terus yang lu tahu apa? Ya paling rasio udah gue ganti. Rasio. Terus slidernya udah gue tambahin. Pakai rasio apa? Rasio punya NMAX ya, 1333. Apa yang lu rasa setelah ganti rasio NMAX? Bawahnya berat banget. Bawahnya berat. Harus dibantu pakai roller enteng kalau di motor gue ya. Ini rollernya berapa berarti? Ini sekarang pakai 9 rata, tadinya 7 rata. Buat kope meter. Karena sering NR ya udahlah 9 rata sabi. Nah, boleh juga nih, gue juga mau ganti rasio NMAX, dapat racikan dari dia tuh. Enak ya, rasio NMAX. Enak ya. Ini pakai pernya berapa? Pernya 2000, per gede 2000, per kecil 2000. Bawahnya enak nggak sih apa ngegerung? Bawahnya kegerung tapi pas dibetot ngak. Oh gitu, ngap. Iya. Ini juga kita belum bahas soknya nih. Soknya pakai RCB. RCB, engineering part. RCB tipe apa ini? SB2 apa SB1 ya? Antara itulah. Gue tahu nggak, asal beli gue karena sok gue bocor kan, ya udah beli aja yang ada. Berarti sebelumnya belum pernah pakai sok lain ya? Belum. Masih yang ori? Pernah deng, pakai dari Thailand Ohlinan. Ohlinan. Iya. Kagak enak banget, keras kayak naik di atas kayu. Wow. Terus setelah pakai ini enak gak? Sama aja sih. Waduh. Cuman bisa disetel. Oh iya. Iya, mendingan dikit lah. Ini kalau diputer, copot. Jadi Oreo. Iya, jadi apa? Oreo kan diputer, dijilat, lupit. Ini dapat harga berapa? 18. 18. Iya. Nah, kita bahas mesin barunya teman-teman. Jadi ini motornya kenceng ya. Buat gue sih kenceng. Di ECU standar pada waktu itu ya. Iya benar. Ini speknya berapa sih Mas? Pas ECU standar itu 63 stroke up, ECU standar, klep kecil. Standar, klep standar. Iya. Terus udah situ aja paling ya udah. dari Nokan custom. Terus apa lagi mirip custom? R4 BRT lah. Cuma ditinggiin. Head standar cuman per klep ganti TWH. Porting ya sekitar 70% masih lah. Terus belum ini dibantai habis. Bloknya pakai apa? BRT ya? CR juga berarti? CR buta BRT. Di apain lagi? Dipapas lagi gak? Iya, papas soalnya kan itu kan gue udah stroke, jadi CR harus diubah. Iya betul. Jadi kompresinya dibikin kecil aja buat harian juga soalnya. Kompresinya berapa nih? 12,5. Iya. Berarti pakai Pertamax sebenarnya masih oke aja. Sabi. Cuman kalau pakai turbo lebih enak, knalpot ada wanginya. Waduh. Kalau bensin. Taruh ini itu obat nyamuk, wangi dah tuh. Nah, lanjut lagi nih, kita bahas throttle body pakai apa? Throttle body pakai standar gue rimmer ukuran 31.
udah itu. Terus ya intake R15. Karet intake-nya gue pakai punya Herek gitu, ukuran 54 apa 42 ya, gede lah. Jadi supaya misalkan kalau disatuin ke TB itu suka sering patah antara TB-nya atau nggak velocity-nya. Jadi gue akalin pakai karet, kayaknya bisa beneran. Yaudah. Itu dia. Itu udah cukup detail lah ya segitu ya. Buat yang mau nanya lebih lengkap langsung aja datang ke rumahnya ya. Di Sukabumi. Ke rumahnya di Sukabumi langsung masang throttle body. Nah, itu langsung. Nah, terus apalagi ya? Lu kan terakhir gue juga ngeliat lu tuh main di Lantaisari atas ya. Iya, Antasari lantai 2. Antasari kan bener? Ya bener, saya tidak pernah speeding, takut. Lu ngomongnya Lantaisari. Itu Antasari lantai 2, saya singkat Lantasari. Antasari, Itu dia. Top speednya pernah berapa sih? Pas ECU standar itu 155 trek 800 meter. Itu masih bisa kali ya? Masih ada ya? Ada. Cuman sepedonya udah nggak naik. Oh iya. Cuman mesin belum limit. Iya bener. Ntar lu berisik nih, ada mobil berisik. Ada pisang. Iya molen. Iya bocor juga ya. Abang kan mau cornering nih, lu lihat nih. Set, cornering. Habis nabrak sekolah itu. Kita bantainya pakai knalpot biar sama-sama bersih. Knalpot pakai Black Devil. Mas Ivan, saya juga pakai Black Devil ya. Tenang-tenang. Enak parah. Black Devil tipe apa sih, lu tau gak? Kagak tahu gua. Gua sebenarnya ini punya Vario juga. Gue pertamanya tuh sebelumnya kayak Bestri, cuman tenaganya kayak kurang gitu kan. Kurang. Terus kurang bacot juga. Ini cari yang short. Full sis apa ini beda ya kayaknya ya? Beda, ini punya Bestri leherannya, ininya punya BD. Inletnya berapa? Inletnya 50. 50. Udah lama banget ini. Kita diganti. Kita dengerin suaranya ya. Boleh. Kita dengerin. Kalau Aerox berapapun speknya starternya gampang, nggak kayak motor NMAX ya. Iya, ada dinamonya dia. Iya. Ini jauh banget gila tuh. Motor kalau stroke up biasanya kayak gini, geter. Jadi kayak Supra ya. Tuh, tuh, geter semua. Tahu kayak motor saya ya, saya pakai stroke up, geter meledak teman-teman. Yang kesebolong, serem banget. Itu dia. Aduh, lanjut lagi apa yang belum dibahas nih, Mas, ada yang ketinggalan nggak sih? Apa ini akrilik? Oh iya, muter jauh lu. Nih, akriliknya dia juga custom ya? Iya, bikin di percetakan negara lagi. Iya. Dia tebelnya berapa mili nih? 5 mili. Tebel juga ya? Ini stiker bukan sih? Enggak, gua di laser di sana. Gua nggak minta bolong, takut masuk debu kan. Dia bikin di laser aja. Iya tempur, habis berapa? 50.000? 50.000. Betul, tebakan saya teman-teman. Nah ini juga nih, ada pemasok udara nih kan. Velocity Carbu. Iya. Biar apa? Biar anginnya masuk ya? Iya, tadinya biar dia nyedot lah gitu, nyedot ke sini. Kalau ditutup kan dia sumpek, kayaknya nggak bisa nyedot. Itu dia teman-teman. Habis berapa tuh kanan kiri ya? Gua habis 20.000 bikin sendiri. 20.000. Di velocity-nya doang. Masang juga sendiri. Iya, masang juga sendiri. Sebenarnya yang mau ditanyain banyak ya. Cuman karena waktunya, kita belum bahas pelek belakang. Dia peleknya udah bukan standar. Pakai punya Lexi Pertama ya. Punya bokap gua pakai. Oh, bokap atau Lexi? Iya. Pak, bisa aja lu. Gua pinjem aja, Pak. Bapaknya juga Lexinya ntar kita review ya. Boleh. Standar tingting. Pakai pelek Lexi, ban belakang Maxxis Victra. Ukurannya 10/80. 110. Wah, gua kayaknya harus dikecilin juga nih. Iya. Saya 120. Pakai velg Lexi juga, emang lebih enteng sih. Nggak kepengen ganti velg depan jadi Lexi. Agak ribet ngakalin kalipernya tuh. Kalipernya kegedean, harus dipapas itu kalipernya. Iya, betul sekali. Ribet, saya juga nggak mau sih. Nah ini nih, dia juga udah pakai apa ini namanya ya? Mud flap. Mud flap. Akrilik bikin sendiri lagi. Agak itu beli Shopee. Ini kecil banget, boy. Kecil banget ya. Kecil banget. Ini motor udah pernah kode 12 belum sih? Udah berapa kali? Sekali. Terus gue benerin sendiri di rumah. Tuh masih ada tuh. Ini dilangsungin akhirnya? Iya, gue langsung. Terus itu udah berapa lama nih semenjak kode 12? Udah 3 bulan. 3 bulan? Aman ya? Aman. Saya mencium bau-bau plastik kebakar nih. Aduh, jangan dong. Kayaknya ngakalin dari ini beneran langsung dilangsungin ya? Iya, beneran langsungin. Yang di YouTube pasang, terapin, jadi udah jalan. Semoga aman-aman aja ya. Amin.
Motor akal-akalan ini. Motor akal-akalan si miskin kalau kata anak-anak itu ya. Anak-anak zaman dulu. Ini jok belum dia apa-apain ya? Belum. Cuman ada sundutan rokok. Cuman dibolongin aja biar lebih kempes gitu teman-teman. Nah, proyek ke depan dari motor ini mau diapain lagi sih? Kalau dari segi mesin paling klep gede ya. 2219 lah, jangan gede. Buset. Itu aja. 2220 aja. Takut Pak, gedean. Kegedean ya. Jedotan dia Mas Heru. Nah. Terus ada lagi nggak dari tampilan mau dirapihin kah? Dan ini tuh konsepnya apa sih, Pi? Street racing sih bisa dibilang. Street racing. Trondol lah. Sebelumnya pernah main proper juga kali ya? Pernah, pas orang-orang pada proper gue trondol. Sebalik ya? Iya. Jadi biar beda aja gitu. Tapi ya, ciri khas. Waktu keadaan proper itu speknya gimana, Pi? Sama? Speknya standar porting cam. Standar porting cam. Berarti pakai spion kamu ya? Iya, pelat spion. depan belakang. Ya cukup banget dah. Cukup banget. Ada tips nggak buat pelajar buat ngebangun motor kayak gini, Pi? Kalau lu lebih mentingin mesin kayaknya dibandingin tampilan ya? Mesin. Apa nih tips buat ngebangun motor, Pi? Nggak ada tipsnya sih. Kalau ada duit ya pakai, kalau nggak ada duit ya udah sabar. Iya. Nabung dulu. Itu dia teman-teman. Kalau ada kerjaan ya gas. Wah, dia emang orangnya gitu. Apa yang dia suka tempelin aja di motor-motor. Iya, bener. Nggak ada konsep, nggak ada apa-apa. Asal aja udah. Ah, itu dia teman-teman. Itu dia. Terus apa lagi nih? Apa Terus ini selang gas LPG nih. ini nih selang gas, nggak usah Ki, biarin aja udah. Selang gas LPG. LPG. Ini punya bapak juga ya? Nggak, gue beli di material. Yang penting kan fungsi kan. Bener-bener sih. Ternyata nge-reviewnya cepet juga ya, nggak berasa ya. Padahal ngomongnya ngasal gitu-gitu. Terus ada tips nggak buat apa ya? Ini kan lagi masa PPKM ya. Kamu juga sering kelayaban, tiba-tiba ditilang. Ada tips nggak sih buat motoran biar aman di masa PPKM? Perginya di atas jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 malam. Oh, jam 1 Iya. malam. Pokoknya jangan keluar jam 9 lah. Terus Jam 1 ya cabut, ngibing. Ya kalau ada kayak rame-rame dikit, cabut aja. Takutnya bukan bocah ngibing juga, boleh. Terus Kalau boleh. urusan boleh ribet dah. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Masker jangan lupa pakai. Kamu nggak pakai masker? Ada sih. Oh, ada ya? Mager. Iya. Ya udah, jangan lupa di follow Jet Tempur. Lu punya akun pribadi nggak sih? Nggak usah Itu di follow lah ya. Nggak usah lah. Udah banyak. Sombong. Aduh. Ya udah teman-teman. Ada Jet Tempur 99, cuman ya masih IG nggak jelas sih itu. Itu yang harus di follow ya, Jet Tempur 99. Terus apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja ya. Simpel kan. Lo minggu depan mau cabut kemana? Besok Kamis gua ke Malang. Ke Malang. Mau Jadi kayaknya lanjutin hari sekolah ini ya? Iya, lanjutin sekolah gua di Malang. Jadi ini juga tayangnya nanti pas dia udah sampai Malang teman-teman gitu. Terima kasih banyak ya Mas ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya udah makasih gitu aja boy.